Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erlinawati Manurung SPD selaku fasilitator kelas 1120 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu. Mohon izin Bu, kami dari kelompok 2 akan melakukan proses coaching yang mana nanti sebagai sesi pertama Bu Nuraida sebagai coach dan saya sendiri Nova Darlina sebagai coachee, dan di sesi kedua Nova Darlina sebagai coach dan Nur Aida Ritonga sebagai coachee. Baiklah Bu, kami mulai masuk ke sesi pertama. Assalamualaikum Bu Nuraida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik Bu Nova. Kabar Bu Nova sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa ini Bu Nova sore-sore kok tumben nih? Ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, saya ingin membicarakan sesuatu Bu. Apakah Bu Nuraida tidak keberatan ngobrol sore ini? Kemungkinan akan membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira saya mengganggu Ibu apa tidak Bu? Oh, tidak Bu Nova, tidak mengganggu sama sekali. Tidak apa-apa Bu. Bagaimana Bu Nova? Ada yang bisa saya bantu? Oh baiklah kalau begitu. Kita ngobrol di sini aja ya Bu. Baik Ibu Nova. Bagaimana Bu Nova? Kelihatannya ada sesuatu yang penting yang mau dibicarakan. Kira-kira apa sih tujuan dari bincang-bincang kita ini? Jadi gini Bu, saya sudah bingung dengan kondisi murid saya Bu. Loh, kok bingung? Emang kenapa Bu? Ada yang apa yang Ibu bingungkan? Emangnya kenapa nih dengan anak didik Ibu? Sebenarnya saya tidak enak mau cerita Bu, karena nanti saya dikira tidak bisa mengajar atau tidak bisa melatih anak tersebut karena ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan di hari dekat ini Bu. Gak apa-apa Ibu Nova. Ayo silahkan saja Bu. Saya siap menjadi pendengar yang baik bagi Ibu Nova. Iya baik Bu, jadi gini Bu, di kelas 7 saya itu ada murid yang belum bisa membaca, padahal sudah kelas 7 Bu, dia juga kurang percaya diri dan tidak pernah mau maju ke depan untuk mengerjakan PR, bahkan dia tidak punya percaya diri dan kurang aktif Bu. Sudah kelas 7 ya Bu, tapi belum bisa membaca ya Bu Nova ya. Kira-kira nih apa yang terjadi bisa seperti itu ya Bu? Faktor apa ya Bu yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa dan belum bisa membaca gitu Bu Nova? Kemungkinan ya Bu, anak tersebut waktu masih SD sering tidak hadir ke sekolah karena sering sakit, dan waktu SD dia juga pernah tinggal kelas, akhirnya dia tidak bisa membaca di kelas 7 ini Bu. Kan tidak mungkin Bu, nanti dia selamanya tidak bisa membaca, takutnya nanti jadi bermasalah ke depannya Bu. Jadi sampai sekarang anak didik Ibu ini belum bisa membaca ya Bu Nova ya? Iya benar Bu. Apa Ibu Nova sudah menghubungi orang tuanya sebelumnya? Kalau orang tuanya sudah Bu, sudah beberapa kali saya hubungi, tapi mereka itu sibuk bekerja terus Bu. Jadi yang menemani anaknya belajar hanya kakaknya, dan kemungkinan saudaranya itu jumlahnya ada 4 orang Bu. Jadi dia itu sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya. Otomatis dengan saudara yang banyak, orang tuanya akan terus bekerja dan bekerja. Sepertinya kurang mementingkan perkembangan anaknya seperti apa Bu orang tuanya. Jadi dari SD sampai sekarang belum ada perkembangan dalam membaca ya Ibu Nova ya anak didiknya. Seumpamanya nih kita gambarkan ya dari skala 1 sampai 10.
jika angka 1 belum ada usaha sama sekali dalam mencapai tujuan Bu Nova ini, sedangkan angka 10 sudah ada usaha yang sangat maksimal. Kira-kira di mana nih posisi Ibu, peserta didik Ibu ini untuk mencapai tujuan yang Ibu Nova harapkan, gitu? Kalau angka 1 sampai 10 sepertinya saya masih di angka 5, Bu. Jadi sebenarnya di awal itu saya sudah mengajari dan berusaha membaca pada anak tersebut waktu istirahat, Bu. Tapi kelamaan sepertinya anak tersebut sulit, Bu, untuk menerima belajar membaca. Mungkin karena waktu istirahatnya jadi terpotong untuk belajar membaca. Jadi sampai sekarang saya masih putus asa, Bu. Oke, Ibu Nova. Jadi menurut Ibu Nova dari skala 1 sampai, 10 masih di angka 5 ya, Bu, ya. Memangnya Ibu Nova menginginkan berada pada skala berapa nih, Bu, dalam mencapai tujuan ini? Sebenarnya saya ingin mencapai tujuan di angka 9 atau 8 gitu, Bu. Oke, jadi, dari angka 5 menjadi angka 8 atau 9. Membutuhkan agak banyak angka ya, Bu Nova, ya. Wah, Ibu Nova harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan angkanya ini. Jadi Bu, hambatan apa kira-kira yang menghalangi Ibu Nova ini? Eh, Kalau hambatannya, Bu, saya membutuhkan waktu yang banyak untuk mengajari anak itu. Dan tugas sekolah saya juga sangat banyak, Bu. Jadi waktu saya itu berkurang untuk mengajari anak tersebut, Bu. Baik, jadi begitu ya Bu, berarti kendala ada pada waktu dan kesibukan dari Ibu Nova sendiri ya. Karena kan Bu, saya ketahui bahwasannya Ibu Nova ini terpanggil sebagai peserta PPG, ya Bu Nova dan juga mengikuti pendidikan guru penggerak. Wah, pasti banyak nih menyita waktu ya Bu ya. Kira-kira rencana apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang, Ibu Nova rencanakan ini nih selanjutnya? Mungkin rencana saya akan melatih membaca di waktu pulang sekolah, Bu. Jadi nanti kan pulang sekolah temannya sudah pulang. Jadi anak tersebut bisa lebih konsentrasi dan tidak malu lagi, Bu, untuk belajar membaca. Baik, apa dukungan yang Ibu butuhkan nih untuk, berjalannya rencana Ibu ini? Kalau dukungan saya pasti butuh dukungan dari orang tua murid ya, Bu, dari orang tua anak tersebut, lalu kepala sekolah serta rekan sejawat saya yang membantu saya nanti dalam mengajari anak tersebut membaca. Dan saya juga akan meminta izin sama orang tua anak tersebut untuk mengambil waktu pulang anak tersebut agar bisa belajar membaca di sekolah, Bu. Wah, ide Ibu Nova ini sangat bagus ya. Saya yakin, Ibu Nova pasti bisa mengajari membaca dengan, teknik yang tepat dan waktu yang tepat, yaitu pulang sekolah ya Bu Nova ya. Kira-kira kapan, akan Ibu laksanakan ini Bu? Iya, Bu, benar, Bu. Insya Allah minggu depan saya akan mulai melatih anak tersebut membaca, Bu. Minggu depan ya Bu ya. Oke Ibu Nova, saya tunggu nih hasilnya setelah Ibu mencoba seperti apa yang Ibu, rencanakan tadi. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau mengobrol dan berbincang dengan saya. Sama-sama Ibu Nova, sampai ketemu lagi ya Ibu Nova ya. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Oke, selanjutnya sesi kedua. Sesi kedua, Nova Darina sebagai coach, Bu Nuraida sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Nuraida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Ibu Nova, kabar saya baik Bu. Gimana kabar Ibu Nova sendiri? Apakah Ibu, sehat? Alhamdulillah, kabar saya baik dan juga sehat Bu Rida. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Bu Rida. Amin. Ngomong-ngomong, ada apa nih Bu Rida? Apakah ada yang ingin dibicarakan kepada saya? Jika Ibu Nova tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Ibu Nova?
Tentu saja boleh Bu Rida, kebetulan sekali ini waktu kosong saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan kepada saya ya Bu Rida? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu Nova. Mungkin, nanti setelah saya ceritakan, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu Nova, ada salah satu siswa saya yang tidak mau membawa modelnya saat praktek, dan selalu membuat alasan-alasan, Bu. Itu yang membuat saya sedikit merasa, pusing melihat siswa saya ini, Bu Nova. Baik Bu, jadi tadi Ibu bilang ada salah satu siswa Ibu yang tidak mau membawa model untuk sebagai praktek. Begitu Bu Rida? Apakah Ibu Rida sudah menelusuri masalah ini? Sudah Ibu Nova, saya sudah menelusuri masalah tersebut dan sudah menanyakan kepada siswanya mengapa dia tidak mau membawa model saat praktek dan selalu membuat alasan. Lalu dari pengamatan Ibu Rida terhadap siswa tersebut yang tidak membawa model saat praktik dan membuat alasan-alasan? Iya Bu Nova, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak didik saya ini, ternyata siswa tersebut ini takut Bu untuk melakukan praktek pemangkasan pada saat pengguntingan rambut di rambut model. Siswa saya ini kurang memiliki percaya diri untuk menggunting rambutnya dan takut mengambil resikonya kalau salah dengan teknik pengguntingan rambutnya. Itu sih Bu Nova dari pengamatan saya. Nah, kira-kira kondisi yang seperti yang ideal yang Ibu Rida harapkan yang seperti bagaimana ya Bu Rida? Saya tentu saja mengharapkan siswa saya ini mau membawa model saat praktek Bu, agar dia bisa mengikuti pelajaran praktek sama seperti kawannya dan tidak tertinggal Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Rida lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa itu agar mau membawa model saat praktek? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya menanyakan kepada siswa saya ini tentang cara mereka untuk bertanya kepada model dan merayu model agar mau menjadi model pangkas, Bu. Baik Bu Rida, apakah ada kira-kira cara yang berhasil yang sudah Ibu ajari dan Ibu terapkan sama siswa Ibu untuk mendapatkan model yang bisa sebagai praktek? Ada Bu. Jadi yang saya ajari dan saya terapkan sama siswa saya ini caranya salah satunya adalah berani ngomong dan cara merayunya Bu, agar calon model ini yakin bahwasannya rambutnya itu akan digunting sesuai dengan desain yang sudah ditunjukkan sama siswa saya ini Bu. Luar biasa ya Bu Rida. Jadi kalau di rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Rida seberapa tingkat keberhasilan dengan cara merayu model itu Bu Rida? Kalau menurut saya antara 8 sampai dengan angka 9 Ibu Nova. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Rida lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Dari langkah-langkah yang harus saya lakukan itu adalah saya harus akan segera terus mengajari siswa dengan teknik cara merayu calon model agar mau dan percaya, yakin bahwasannya nanti rambutnya itu digunting, dipangkas sesuai dengan desain yang sudah ditentukan dan tunjukkan sama modelnya, Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu Rida agar siswa tersebut bisa membawa model saat praktek sesuai dengan rencana Ibu? Yang nantinya membantu saya dalam mewujudkan rencana saya ini pastinya salah satu adalah orang tua ya Bu, yang membantu saya untuk bisa membawa model sama anaknya, kemudian teman sekelasnya Bu. Kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya Ibu Nova ya,
Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin agar, siswa saya ini tidak lagi menunda-nunda untuk prakteknya dan membuat alasan. Jadi dia tidak, apa ya Bu, tidak ketinggalan sama prakteknya. Pasti agak sedikit membutuhkan, waktu aja Bu Nopah. Betul Ibu Rida. Nah, kapan Ibu Rida mulai bisa melaksanakan rencana ini, Bu? Secepatnya Ibu Nova, akan saya terapkan agar selalu siswa saya ini membawa modal saat praktek sehingga terlaksana pembelajaran praktek saya ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan dan, agar agar siswa saya ini tidak ada yang ketinggalan praktek, Bu, seperti itu, Bu Nova. Terus Bu Rida, komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Ibu Nova secara terus-menerus mengajari siswa saya dengan cara saya mengajari teknik merayu calon model agar mau dipangkas rambutnya, Bu. Baik Bu Rida, adakah dukungan atau dari pihak lain yang Ibu Rida butuhkan? Di sekolah saya pasti mengharapkan dukungan, menginginkan dukungan dari guru sejawat saya ya Bu Nova yang menjadi guru produktif juga. Agar mau membantu saya untuk mengajari murid saya ini, siswa saya ini, teknik cara merayu dan meyakinkan, calon model untuk dipangkas rambutnya Ibu Nova. Baiklah Bu Rida, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu Rida. Nah, bagaimana perasaan Ibu Rida setelah kita berbincang-bincang pada sore ini, Bu? Alhamdulillah, saya menjadi lega Ibu Nova dan senang sekali rasanya Ibu Nova. Saya merasa, saat ini telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Ibu Nova. Syukurlah kalau begitu Bu Rida. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu bicarakan sama saya? Saya rasa cukup Ibu Nova, terima kasih banyak ya Ibu Nova ya, sudah meluangkan waktu Ibu untuk mau berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak ya Ibu Nova. Iya, saya senang juga bisa mendengarkan cerita Ibu Rida. Sama-sama ya Bu Rida. Semoga kita tetap saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa ya Bu Rida. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Ibu Nova. Waalaikumsalam.